Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman soal perkakas angin atau pneumatic tools. Dari yang pertama dulu, kompresor. Kompresor apa yang saya pakai? Nah, karena saya jarang pakai perkakas angin, jarang pakai kompresor. Kompresor yang saya punya yang paling murah. Maksudnya yang paling murah di toko dekat rumah, mereknya Yamamax. Kalau nggak salah dulu beli pas diskon itu 850 ribuan. Belum yang oilless, jadi masih pakai oli 3/4 PK dan tabung kecil. Kalau untuk kebutuhan nail gun, paku gitu, 3/4 PK tabung kecil cukup. Ya karena saya juga nggak produksi banyak, paling ya bikin project kecil-kecil. Jadi kalau buat saya cukup. Nah, untuk rekomendasi kayaknya kalau buat di rumah gitu hobi di atas ya 1 PK ke atas itu sudah cukup. Dan kalau bisa beli yang sudah tanpa pakai oli, jadi yang oilless. Terus kalau untuk mereknya, kayaknya kalau untuk yang menengah ke bawah, kayaknya produknya sama aja, kemungkinan juga dari satu pabrik. Jadi rekomendasinya ya cari yang di dekat rumah ada gitu, di toko dekat daerah teman-teman ada, biar nanti spare partnya juga bisa gampang. Terus ke alat yang biasanya pertama kali kita beli kalau misalkan kita sudah beli kompresor, itu yaitu nail gun atau air nailer. Ini saya punya mereknya, nggak tahu mereknya apa, ini juga dulu beli murah. Kalau nggak salah mereknya HNL, saya beli di dekat rumah, mungkin sekitar 200 ribuan. Nah, ini dari beli baru beberapa kali saya pakai, karena waktu itu agak sedikit bocor, tapi sekarang sudah saya benerin. Ini F30. Nah, itu juga waktu itu ada yang tanya F30, F50 itu artinya apa? F30 itu berarti dia ya bisa paku maksimum 30 mili atau 3 cm. Sedangkan yang 50 ya 5 cm atau 50 mili. Kalau saya mungkin lebih sering pakai yang listrik ya, karena nggak harus pakai kompresor, jadi bisa saya bawa kemana-mana. Kalau untuk power, antara yang listrik dengan yang angin, ya jelas lebih kuat yang angin dan lebih irit, lebih efisien. Karena kalau yang listrik, itu kebutuhan wattnya besar, itu minimum kita di rumah harus ya sekitar 2000 watt. Terus untuk nail gun yang pakai safety, itu kayaknya di Indonesia belum begitu banyak. Yang saya tahu itu terakhir itu ada Wipro yang F30, terus juga Wipro yang F50, sama kalau nggak salah Inco juga kayaknya ada, yang dia sudah ada safety-nya. Itu kalau nggak salah Inco yang F50. Nah, safety itu dia biasanya ada di ujung, jadi kalau misalkan dia nggak ketekan tombolnya atau switchnya, dia nggak akan bisa ketekan, jadi pakunya nggak akan bisa keluar. Nah, kalau teman-teman pengen beli, kalau bisa yang sudah ada safety-nya. Tapi ya itu opsional. Kalau misalkan susah dicari ya nggak usah, mending beli yang ada aja. Terus yang biasanya kita beli setelah nail gun itu spray gun. Nah, kalau spray gun saya kurang begitu pengalaman karena jarang pakai juga, nggak tahu, saya lebih suka pakai kuas, tapi kadang-kadang ya dipakai juga. Sebelumnya saya pakai Meiji yang R2 sama F75. Sekarang saya pakai yang R3 sama F100. Dan kayaknya kalau untuk pemula R3 sama F100 itu paling cocok buat kita belajar. Nah, kalau kebutuhan teman-teman memang untuk ngecat menggunakan spray gun, kebutuhan kompresornya kalau bisa di atas 1 PK. Terus kalau bisa juga yang tabungnya agak besar. Pakai R3, Meiji R3 dengan kompresor 3/4 bisa. Cuma ya kadang suka tekor aja. Kalau tekor nanti hasilnya bisa mempengaruhi hasil. Terus ke air screwdriver, jadi obeng yang menggunakan angin. Nah, ini biasanya kita lihat di bengkel-bengkel atau di pabrik. Mungkin lebih sering kita lihat di pabrik kali ya, di meja assembly gitu, assembly line, kadang dia suka digantung. Nah, kalau untuk di workshop hobi gitu, untuk yang model seperti ini agak sulit ya dipakainya, maksudnya ya nggak kepake juga. Biasanya kalau di workshop kayu, woodworking gitu, ya pakainya yang model tembakan, karena akan lebih mudah dikontrol. Ini punya saya mereknya Bull. Merek Bull ini tipenya kalau nggak salah CT11. Ini di harga berapa ya? 250 ribuan. Untuk kebutuhan
anginnya kalau nggak salah di sekitar 90 PSI, jadi sekitar berapa? Sekitar 7 bar. Dan kalau untuk perakitan simple project gitu pakai kompresor yang 3/4 juga sudah cukup. Tapi kalau bisa untuk produksi gitu bisa pakai yang 1 HP. Nah, untuk air screwdriver ini itu powernya gede banget karena RPM-nya itu gede. Tipikal impact driver di watt ini dia di 3800 RPM untuk putarannya. Sedangkan ini dia bisa di 9000 RPM. Terus kalau untuk torsi ya tergantung nanti asupan angin dan settingannya, karena dia ngikutin speed dari RPM-nya juga. Tapi ya torsinya nggak sebesar impact range. Terus di sini juga dia bisa untuk settingan putaran, mau ngencengin atau kita mau buka baut atau sekrup, sama dia ada settingan buat ngatur asupan anginnya. Oke, itu untuk yang screwdriver. Berikutnya sebenarnya ada satu lagi impact range, cuma karena saya nggak punya alatnya, mungkin nanti kapan-kapan. Selanjutnya ke mesin amplas. Ini mesin amplas angin, ini Tekiro, saya lupa serinya berapa. Harganya sekitar 1 jutaan. Nah, ini kalau kita pakai buat ngamplas, pakai angin, itu kebutuhan anginnya ya besar. Jadi disarankan atau direkomendasikan ya sekitar 3 HP dengan tabung besar dan juga dengan mesin yang besar. Saya coba pakai 1 HP itu nggak maksimal, putaran itu nggak bisa kenceng. Jadi butuh kompresor yang powerful juga. Nah, kalau di industri menengah ke atas gitu yang berhubungan dengan kayu dan banyak ngamplas, mesin amplas angin bisa lebih efisien, bahkan bisa dibilang sangat-sangat efisien dibandingkan amplas yang listrik, karena dia bisa makan kayu cepat. Jadi kalau mau ngamplas kasar dia cepet banget. Kecepatannya sama dengan gerinda, dia di 11.000 RPM dan bisa stabil. Kadang kita kalau pakai gerinda kan kita agak susah stabil karena berat ke belakang, sedangkan kalau pakai ini ya lebih stabil dan padnya standar lebih besar. Ini 5 in. Tapi tadi ya kalau misalkan untuk kebutuhan produksi menengah ke bawah ya malah bisa jadi boros, apalagi kalau misalkan kita pakai amplas atau gerinda yang pakai angin. Oke, kayaknya segitu aja video Q&A-nya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman soal perkakas angin. Kalau dia mau koreksi atau mau nambahin, silahkan tulis di komentar. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.